Halo guys, selamat datang di video belajar Python. Nah, kali ini kita akan membahas tentang for loop. Nah, bedanya sama while loop apa? Sama-sama perulangan, cuma kalau while loop itu perulangannya akan berhenti ketika suatu kondisi sudah false. Nah, kalau for loop ini, ya kan, dia perulangannya berdasarkan urutan. Oke, perulangan yang berdasarkan dengan urutan. Nah, seperti kita lihat contoh di pertama ini, kita membuat suatu list ya, yang ditampung di suatu variabel namanya alfabet. Nah, di sini kita cara loopingnya adalah kita pakai sintak for depannya. Habis itu ada sebuah variabel, ada sintaks in, dan tipe data atau koleksi data yang mau kita looping. Nah, misalnya di sini alfabet, berarti ini sama aja seperti kayak gini ya guys. Nah, sama aja seperti ini, cuma biar lebih enak dilihat kita pakai variabel aja di sini. Nah, kita akan breakdown setiap step-stepnya. Jadi step pertama di sini. Oke. Step pertama. Nah, step pertama x ini di sini, adalah bernilai string a di sini sesuai dengan urutannya di dalam list itemnya. Nah, string a berarti x sama dengan string a. String yang kecil aja. Nah, string a. Habis itu dia melakukan perintah print x, berarti print a di sini. Oke, karena jangan a di sini, x, print x. Oke. Nah, di step kedua x akan bervalue string b, ya, string b di sini sesuai dengan urutan dalam list alfabet ini, string b, ya. Dan dia akan menjalankan operasi print x di sini, ya, print x yaitu di sini a, di sini b berarti ya. Nah, step ketiga x di sini bervalue adalah string c. Nah, print x sama dengan c. Nah, ini kalau kita run seperti ini guys. Nah, seperti ini guys. A, B, dan C sesuai dengan step yang kita breakdown tadi. Oke. Nah, ini for loop ini boleh kita kasih tipe data list, tuple, dictionary, atau set, ya, terserah kalian mau pakai apa, dan juga bisa pakai string di sini. Nah, ya, nanti di bawah lagi ada pakai range namanya, nanti kita akan jelaskan. Nah, jadi bisa berupa list ya, di sini list, tuple, dictionary, atau set, ya. Nah, untuk masing-masing kayak gimana cara ngelooping di tuple, di dictionary, dan di set, itu udah gue bahas di materinya masing-masing, di materi tuple, dictionary, dan set. Di situ ada contohnya bagaimana cara kita ngelooping. Oke. Nah, untuk string itu hampir sama seperti alfabet. Anggaplah sebuah string ini adalah sebuah list seperti ini. Jadi kalau kita breakdown lagi, ya, step pertama. Nah, x ini akan bernilai s karena string pertama, string di indeks 0 di sini adalah s, ya kan? Berarti dia akan print x, ngeprint s berarti. Nah, di step kedua, x ini akan bervalue string e, karena huruf kedua
ini adalah E, ya kan? Berarti dia akan print X yang berisi string E di sini, ya. Nah, step ketiga, X di sini akan bervalue L, ya, dan dia akan mengoperasikan perintah print X L. Oke. Nah, dan juga begitu step berikutnya. Oke. Step 5. Ini hampir sama semua, ya. Nah, oke, kita jalanin seperti apa? Nah, seperti ini, guys. Jadi nilai X ini di setiap perulangannya dia akan bervalue sesuai dengan urutannya. Seperti tadi kita sudah visualisasi, ya, setiap langkah-langkahnya. X dalam langkah pertama, X adalah bervalue S, kedua bervalue E, dan ketiga bervalue L. Nah, seperti ini, guys, for ini. Oke. Nah, ini sama dengan while loops. Di sini kita bisa memakai sintaks break juga. Oke. Kita coba. Ini hampir sama ya, guys, cuma ada breaknya. Kita coba breakdown lagi, ya. Ini step ketiga. Dari step ketiga, coba kita step keempat. Step keempat, ya. Nah, step keempat ini, kalau kita lihat codingannya, X sama dengan string A, ya. Nah, berarti di baris ini, jika X sama dengan A atau X setara dengan string A, itu jalankan perintah break. Jadi di sini break, dan looping berhenti di step keempat ini. Jadi yang ke print adalah S, E, dan L doang. Gitu. Oke, kita coba jalanin. Nah, seperti ini, guys. Nah, seperti ini, ya. Karena di sini dia udah ketemu X sama dengan A, sesuai dengan breakdown step di sini. Ketika dia ketemu dengan A, dia akan menjalankan perintah break, yang artinya looping akan berhenti di step keempat. Oke. Nah, continue sama seperti while loops. Continue. Nah, ketika dia ketemu X, bervalue string A, dia akan ignore atau membiarkan semua perintah yang ada di bawah sintaks continue ini, ya. Jadi di sini kasusnya, di sini ketika dia menemukan X bervalue A, dia tidak akan ngeprint value A ini, gitu. Jadi akan dilewatin. Salah. Oke, kita ini akan continue. Berarti continue, dia tidak akan ngeprint, ya kan. Di step kelima, ya kan? Kita coba ini kelima. X sama dengan M, ya. M, dia karena dia tidak bervalue A, berarti dia akan ngeprint X di sini, yaitu M di sini, ya. Step ke-6, nah, dia akan bervalue A di sini, berarti ini ketemu continue lagi di sini, dan A ini tidak akan di print, value A ini tidak akan di print, ya. Nah, step ke-7,
X akan bernilai T, ya kan? Nah, di sini karena dia bukan value A, berarti dia harus menjalankan perintah print X, yaitu T di sini. X yang bervalue T. Jadi, yang di print adalah S, E, L, M, dan T. Nah, ya. Oke. Nah, segini guys. Jadi ya. S, E, L, M, T. Jadi ya. Oke. Nah. Oke. Nah, ada lagi range. Ya, range itu, nah kalau misalnya yang kalian yang baru pindah dari bahasa lain ke Python, biasanya dulu pernah belajar seperti ini misalnya. Oke, misalnya for ya dalam kurung in i sama dengan 0 misalnya, ya kan, titik koma i kurang dari 10 misalnya, terus titik koma lagi i plus plus gitu kan. Nah, ini seperti ini itu bisa berpotensi looping forever kalau kita nggak jeli di operatornya di sini ya. Nah, di Python ini akan mengurangi probabilitas looping forever, yaitu kita ya, jadi bagaimana kalau kita mau misalnya seperti ini. Kalau di bahasa sebelumnya kita mau for tapi seperti ini. Nah, caranya adalah pakai range. Nah, range ini, nah misalnya range artinya apa sih? Range dalam kurung 5 ini. Nah, range dalam kurung 5 ini sama aja. Range dalam kurung 5 ini sama aja seperti kayak list ya, yang dimulai dari 0, yang punya item dari 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak termasuk ya guys. Range 5. Berarti jadi bikin sebuah list ya yang beritem mulai dari 0 sampai sebelum 5, yaitu 4 di sini. Jadi range 5 ini sama aja kayak list yang beritem 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini guys. Ya. Di sini, jadi kalau kita print di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Jadi kalau dia cuma pakai satu argumen atau satu parameter doang, dia akan memprint seperti ini. Nah, kalau 6 ya gimana? 6 berarti ya bikin list dari 0 sampai sebelum 6, yaitu 5, berarti begini. Nah, ini kalau range 6 ya guys. Nah, range 5, kita balik lagi ke range 5. Oke. Kita lanjut. Nah, ada lagi range yang berisikan 2 parameter. Nah, ini artinya apa nih? Nah, kalau range 2.5 ini sama aja kayak jadi angka 2 di depan ini adalah angka startnya. Jadi ya, kalau di atas yang cuma satu parameter doang, ya kan, dia dimulai dari 0. Nah, kalau kita punya 2 parameter ini, berarti parameter pertama ini adalah sebagai tanda mulainya. Ya, mulai dari 2 sampai sebelum 5. Nah, jadi range 2,5 ini artinya 2, list 2, 3, dan 4. Nah, ini guys. Sini bedanya range. Kalau misalnya range 2,6, artinya range 2,3, 4,5 di sini. Nah, 6-nya nggak termasuk ya guys. 6-nya nggak termasuk. Jadi kalau kita namanya apa ya namanya? Not include ya kalau ini ya. Oke. Nah, di sini. Ini jadi sama aja kalau range 2,5 ini sama aja bikin list yang beritem 2, 3, 4. Nah, kita bisa ini. Kalau kita 1 misalnya di sini. Sini 1 misalnya. 1 berarti dimulai dari 1, item 1 sampai item sebelum 5, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, seperti ini kalau misalnya 1. Nah,
Ya, kita balikin lagi. Nah, berarti kalau kita for loop dengan range 2,5 artinya akan terprint value 2, 3, dan 4. Oke. Nah, di sel berikutnya ini ada range yang 3 parameter. Nah, ini artinya apa 3 parameter? Nah, kita bikin lagi range 2, 10, 3. Nah, ini ya. Nah, kalau range 2,10,3 ini artinya yang di depan ini adalah masih sama, dimulai dari item 2 ya, item 2 sampai item 10, tetapi berkelipatan 3 setiap penambahan 3. Nah, maksudnya gimana? Jadi 2 ini ditambah 3, yaitu 2 ini tambah 3 jadi 5. Nah, 5 ini tambah 3 lagi jadi 8. 8 ini tambah 3 jadi 11. 11 tidak kita masukkan karena lebih dari 10. Lebih dari 10. Sedangkan yang kita mau adalah angka atau item sebelum value 10. Nah, sebelum item 10 ya. Jadi kalau misalnya item di dalam sini masih bernilai 9 itu masih masukin, kalau 10 itu udah enggak. Apalagi item selanjutnya kalau ditambahin 3 adalah 11 ya. Ada 11 yang dimana pasti nggak akan masuk di list ini. Jadi range 2,10,3 ini sama dengan list yang beritem 2,5,8. Nah, seperti ini guys. Kalau kita print. Oke. Ada lagi nested loop. Nested loop itu adalah looping di dalam looping. Nah, looping dalam looping seperti ini. Kita punya untuk looping yang di luar, looping yang pertama, kita ada list dengan value alfabet A, B, C dengan item A, B, C di sini. Terus yang kedua ada list yang berisi 1, 2, 3. Nah, di sini for X in alfabet berarti dan di dalamnya ada looping lagi, jadi looping di dalam looping. Nah, ini gimana breakdownnya ya? Kita breakdown lagi, misalnya step pertama ya, itu dimulai dari X dulu. X, nah X ini akan bernilai A di sini ya. X adalah A. Terus Y di sini akan bernilai 1 sini, 1. Nah, jadi mereka akan jalankan perintah print X, Y, yaitu A dan 1. Nah, ini mereka akan ngeprint A dan 1. Nah, step kedua X ini masih bernilai A karena di dalam ini dia belum habis guys. Jadi looping yang di dalam ini, yang looping Y ini harus dihabisin dulu, baru nanti X nya akan berpindah ke value string B. Nah, jadi harus dihabisin dulu. Oke. Nah, jadi step 2 di sini adalah Y sama dengan 2 ya, karena di sini 2 ya. Oke. Jadi print print X, Y sama dengan A 2. Jadi akan di printnya A2. Begitu juga step 3 hampir sama. X nya di sini masih A
karena looping yang di dalamnya itu belum habis ngeloopingnya, berarti X yang di step ketiga ini masih bernilai A, dan Y di sini akan berpindah ke item selanjutnya yaitu 3 ya. Dan di sini berarti dia akan ngeprint A3. Nah gitu. Oke. Gimana kalau step 4? Oke, step 4. Nah, step 4. Nah, karena looping yang di dalamnya sini sudah habis, ya kan? Sudah habis. Jadi, dia akan kembali lagi ke looping yang terluar. X di sini. Nah, X di sini nilainya akan berganti ke item selanjutnya, item di alfabet selanjutnya yaitu B berarti. Berarti X sama dengan B, koma. Nah, sekarang nilai X itu bervalue B dan Y itu kembali lagi menjadi 1 di sini. Jadi 1. Jadi print X, Y sama dengan B 1 nanti. Nah, begitu juga seterusnya, guys. Begitu juga seterusnya, ya. Jadi kalau kita print jadi seperti ini, guys. Nah, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Jadi seperti ini, guys. Ini kalau kita breakdown, ya. Kalau nested loop itu seperti apa? Oke. Nah, di sini ada else, sama seperti while loops ya. Else ini ketika loopingnya sudah selesai, dia akan menjalankan perintah ini, perintah yang ada di bawah else ini. Ketika looping di sini sudah selesai semua. Oke. Nah, pass. Nah, ini kita jalan dulu ya. Nah, setelah udah selesai, nah range 5 ini kan tadi sama ya, sama ini ya, range yang sini kan. Jadi ya dia akan ngeprint 0, 1 sampai 4, dan setelah selesai mereka akan jalankan perintah yang ada di bawah else. Tapi jujur gue jarang sih pakai else ini ya. Pakai else ini jarang, jadi gue biasanya kalau bikin program tuh kalau udah selesai loopingannya ya gue giniin aja. Toh hasilnya sama-sama juga gitu. Kalau kita print sama-sama juga. Jarang. Tapi ya balik lagi tergantung style coding orang masing-masing. Nah, ada pass. Nah, ketika kalian harus looping tapi kalian tidak ingin melakukan perintah apa-apa, mungkin di suatu kondisi gitu ya, kalian harus bikin loopingan tapi kalian tidak mau masukkan perintah apa-apa, ya kalian harus kasih syntax pass ini. Kalau kalian misalnya tidak pakai ini, cuma di kosongin ini akan error, ya kan? Program tidak akan tahu ini loopingnya sampai mana, apa aja yang dilakukan. Nah, kalau kasih pass, kalau dikasih syntax pass, ya kan? Nah, program akan tahu di sini berarti loopingan ini dia tidak akan memberikan perintah apapun. Nah, di suatu kondisi ada yang memerlukan seperti ini. Mungkin terlihat ngapain sih dikasih pass ya, di suatu kondisi ada, nanti kalau kalian kerjain project-project yang udah besar pasti perlu seperti ini. Oke guys, itu dulu materi kita tentang for loop. Kalau mungkin gue ada kesalahan, silahkan koreksi ya. Dan thank you yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat.